وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Pertama-tama puji dan syukur, mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin, yang mana oleh Allah telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Selanjutnya selawat dan salam mari sama-sama kita junjungkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang mana oleh beliau telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah, dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Dan tidak lupa pula kita hantarkan selawat dan salam kepada keluarga dan sahabat beliau yang setia menemani beliau dalam keadaan suka maupun duka, demi menegakkan kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Penghormatan saya kepada Bapak Presiden Pengalbin atau yang mewakilinya. Penghormatan saya kepada Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Payapakong. Penghormatan saya kepada Bapak Guru dan Ibu-ibu Guru. Penghormatan saya kepada Bapak Camat atau yang mewakilinya. Penghormatan saya kepada Bapak Kapolsek atau yang mewakilinya. Penghormatan saya kepada Bapak Dandramil atau yang mewakilinya. Penghormatan saya kepada seluruh tamu undangan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penghormatan saya kepada abang-abang, kakak-kakak dan teman-teman sekalian. Penghormatan saya kepada seluruh kaum muslimin muslimat yang telah hadir di tempat yang berbahagia ini. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pidato tentang cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kakak-kakak, abang-abang, bagaimana cara kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Cara kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita harus mengenal siapa
Antum. Sungguh hal itu kebodohan yang nyata. Ada 13 sahabat Rasulullah SAW yang harus kita contohkan. Yang pertama, bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada. Orang-orang yang takwa adalah orang-orang yang amat berhati-hati dalam menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Ya. Garanti. Takwa sangat penting bagi kita seorang hamba, karena takwa sebaik-baik bekal di dunia ini untuk persiapan ke akhirat nanti. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 197 yang artinya, bertakwalah dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku hai orang-orang yang berakal. Takwa merupakan hasil dari ibadah seseorang hamba yang sungguh-sungguh dalam ketaatannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Hadirin wal muslimin rahimakumullah. Banyak sekali keutamaan yang diperoleh untuk orang-orang yang takwa. Orang-orang yang takwa akan diberi jalan keluar dari berbagai macam kesulitan, dan orang-orang yang takwa akan diberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, dan orang-orang yang takwa akan dihapus segala dosanya dan diampuni segala kesalahannya. Dan orang-orang yang takwa juga akan dipersiapkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Allah mempersiapkan surga untuk orang-orang yang takwa? Karena Allah sangat mencintai orang-orang yang takwa. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Nasihat Rasulullah SAW yang kedua adalah, berbuatlah kebaikan, karena kebaikan bisa menghapus segala kesalahan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Allah menciptakan manusia sebagai makhluk yang sosial, saling bekerja sama dalam mencapai kehidupan yang harmonis. Tidak ada seorang pun yang hidup seorang diri tanpa berhubungan dengan orang lain. Maka kita harus berbuat baik sama umat manusia. Berbuat baik kepada kedua orang tua, menyambung silaturahmi, bersedekah, berbantu orang yang membutuhkan, berbuat adil, berdagang dengan jujur, berjenguk orang sakit, dan sebagainya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Satu hal yang perlu kita ingatkan, kalau kita berbuat baik harus dengan dosa ikhlas, dengan mengharap usaha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jika kita berbuat baik tidak ikhlas, mengharap imbalan atau pujian, maka itu tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah.
Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah SAW itu suri tauladan terbaik bagimu, bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut nama Allah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, Rasulullah SAW seorang yang tinggi akhlaknya, tutur katanya, kasih sayangnya, dan Rasulullah SAW telah mendapat jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sepanjang hidup di dunia dan di akhirat. Maka kalau ada orang bilang ada orang lebih hebat daripada Rasulullah, maka ada yang bilang tersebut sudah majnun alias razi-razi. Wahai bapak-bapak, wahai abang-abang, wahai saudara, wahai bapak-bapak, wahai ibu-ibu, wahai pejabat-pejabat, wahai pemimpin-pemimpin, contohlah akhlak Rasulullah SAW. Insya Allah negeri ini aman dan bahagia. Amin, amin, ya rabbal alamin. Udah sampai lagi. Ya sama kita sampai lagi sampai lupa. Kalau yang jelas na saja. Kenal ba lebih kuat lah mano? Oh paling ba? Balik. Paling ba lah. Rano. Buka deh. Bumi udah siap. Boleh saya bumi. Wahai kakak-kakak, wahai abang-abang, wahai saudara-saudara semua, ketahuilah bahwa mencari ilmu itu wajib bagi para muslimin dan muslimat. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, yang artinya mencari ilmu itu wajib bagi umat muslim, laki-laki dan perempuan. Kenapa Rasulullah SAW mewajibkan untuk menuntut ilmu? Karena dengan ilmu kita bisa membedakan yang baik dan yang mana yang buruk. Dengan ilmu kita bisa memimpin dunia, memimpin seluruh makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan ilmu kita bisa menjadi makhluk-makhluk yang terbaik di antara makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kita tidak punya ilmu, kita akan menjadi bodoh, tidak tahu apa-apa di dunia ini, dan pada akhirnya kita akan menjadi orang-orang yang terendah di antara makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, ilmu sangat penting. Jika kita ingin kebahagiaan hidup di dunia, kita harus memiliki ilmu. Jika kita ingin kebahagiaan hidup di akhirat, kita harus memiliki ilmu. Tanpa ilmu, kita tidak tahu yang mana perintah Allah dan yang mana larangannya. Sebaik-baik ilmu yang bisa menjadi hati kita bersih dan berakhlak yang baik. Jika hati kita bersih, semua ilmu kita miliki akan bermanfaat bagi kita sendiri
surga. Di dalam surga enak sekali. Apapun yang kita mau ada di surga. Kita mau susu. Ya Allah, hamba-Mu ini kepengen susu. Langsung datang susunya. Abang-abang yang ganteng, mau apa di surga? Wah, apapun yang abang-abang yang ganteng mau ada di surga. Ada syaratnya. Abang-abang harus jadi abang-abang yang tak. Wah, bapak yang cantik, mau apa di surga? Apapun yang abang-abang mau ada di surga. Ada syaratnya, harus menjadi kakak yang soleh. Bapak-bapak, mau apa di surga? Bidadari ada di surga. Ada syaratnya, harus menjadi orang yang tak. Wah, ibunda, mau apa di surga? Mau nggak jadi bidadari di surga? Kalau mau, ada syaratnya, harus menjadi ibunda yang soleh. Tetapi jika kita jahat, nakal, kita akan masuk neraka. Di dalam neraka panas sekali, beribu-ribu kali panas di dunia ini, tapi lebih panas di neraka. Baiknya di neraka beribu-ribu kali panas di dunia ini, tapi lebih baik di neraka sekali tercium pecah otak kita. Di dalam neraka juga ada gunting. Untuk apa gunting itu? Untuk petang lidah orang ngejek-ngejek orang, yang bilang-bilang untuk orang. Dalam neraka juga ada besi panas. Untuk apa besi panas itu? Untuk cara orang-orang yang tidak mendengar azan, yang tidak mendengar ngaji, yang tidak mendengar orang tuanya, akan dicolok dari kuping kiri tembus ke kuping kanan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Dalam neraka juga ada ular. Untuk apa ular itu? Untuk patok-patok orang yang tidak sholat, yang berzina. Ayat Ba'asar ada syair. Dalla naraka nasaba kullan mu'idun